bersama dengan kita dalam persekutuan Roh dan segala rasa. Saudara-saudari yang terkasih dalam setiap tahun orang Yahudi memperingati peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah terjanji. Mereka merayakannya bersama sambil makan anak domba. Peringatan ini sudah disempurnakan dan sekarang kita terus merayakannya sambil makan tubuh dan darah Yesus. Marilah membuka hati dan budi kita untuk mendengar dan merenungkan sabda cinta dan pelayanan dalam bacaan suci berikut ini. Bacaan diambil dari kitab Keluaran tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor domba menurut nama seekor domba untuk rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil untuk mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, bangunlah perjuangan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Tahu rekornya. Kamu boleh ambil anak domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya Karena tripod nih ini putar-putar mana bisa lah nih. Udah tahu si pitanya udah sorot aja lo guys. Karena ini titik putar-putar bisa lo guys. Nomor nggak tahu bisa. Soalnya tahu tuh. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikan, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-buru untuk memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua rasul dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua di Mesir aku akan menjatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagi anda pada rumah mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulang dan senahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai
berlepas kepada Tuhan. Setelah kebaikannya kepadaku, aku akan bergembira keselamatan dan akan menyembah nama Tuhan. Biarlah syukur ini dalam persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Aku hamba-Mu hadap dari sahayamu. Engkau telah melepaskan badan tubuhku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan Tuhan syukur kepadamu. Dan akan menyembah nama Tuhan. Aku adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah aku teruskan telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia ditiadakan mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap atasnya, Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diketeraikan olehku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Umat dipersilakan berdiri. Tuhan
Petang hari menjelang pesta Paskah, Yesus tahu bahwa sudah sampai saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para penganutnya di dunia ini. Ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dengan para muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membunuh Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Namun Yesus berdiri, menanggalkan jubahnya, lalu mengikatkan sehelai kain pada pinggangnya. Dituangnya air ke dalam sebuah bejana, dan ia mulai membasuh kaki para muridnya, serta mengusapnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Demikian ia sampai pada Simon Petrus. Petrus berkata, Tuhan hendak membasuh kaki saya. Yesus, apa yang kuperbuat ini belum kau mengerti maknanya. Kelak akan engkau paham. Kata Petrus kepadanya, tak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya. Tetapi Yesus menjawab, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku. Lalu Petrus berkata, kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi basuhlah juga tangan dan kepala saya. Kata Yesus kepadanya, siapa yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya. Ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya. Sebab ini dia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan lagi pakaiannya dan duduk kembali. Kemudian dia berkata, mengertikah kamu arti perbuatanku ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang benar. Sebab sungguh demikian. Maka dari itu, kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti tadi kau perbuat untukmu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita duduk dan menyaksikan pembasuhan kaki para
Utang, lele, tahun paha. Lalu Alek meniaga warga yang rada seliping. Oh, nah kalau mana dalam tahu sirana. Oh, terbetul banget. Sebenarnya sekali. Sampai saat ini suku Malang masih bisa menghidupkan sebuah tradisi yang luar biasa, sebuah tanda syukur yang kalau kita lupa tidak akan pernah dapat lagi nilainya yang luar biasa. Karena aku di sana ternyata banyak dan syukur aku bekerja hari yang dia berkaitan mungkin dengan musuh kiriman baik muku lewat penyeluruhan yang apa sebagai kakak. Yang menarik adalah sebuah perjamuan persaudaraan tidak hanya sekedar buah, tetapi dia menunjukkan satu makna baru adalah kira. Kira itu persek, pecah, bagi kepada siapa. Tidak hanya berhenti untuk umat itu, tetapi tunjukkan kepada dunia bahwa syukur ini harusnya dibuat oleh semua orang. Syukur ini tidak hanya untuk bangsa ini, tetapi untuk siapa. Selalu dikorang pada hati. Ini yang membuat saya sebagai anak adonan rumah kepada menunggu orang ini sesuatu yang tidak baik dan sebuah tradisi yang sederhana ini. Walaupun kadang-kadang kita nilai bahwa ini tidak ada nilai teologinya secara gereja, secara iman Katolik. Tetapi kalau mau diangkat tinggi nilainya luar biasa. Nilai moral dan teologi yang masuk semua di dalam tradisi budaya yang modern ini. Nah, firman ini, memang paling menghafal. Tetapi tertentu yang kita dengar di kitab Tujuan Firman ini, pasti nilai-nilainya luar biasa. Kita dengar dari berita rumah dalam perjanjian lama di kitab Keluaran baca pertama. Lalu pertanyaan apa nih? Dia butuh ini rumah lama bukan ini. Ikuti juga anak itu bukan nih, bukan yang berbalik. Nah, dia lawan masing-masing. Tapi kalau lawan anggota keluar sini ya, mana bertangga cukup betul supaya mana-mana buat dari lubang itu kan aku. Nah, aku beli dia waktu polo lubangnya nanti ini dia mana aku diistilah apa? Mana? Toto dua dia itu di mana tempat orang mungkin? Bayangkan di dalam pintu atau pintuan utama rumah itu bahasa kita keluaran. Kalau tidak ada itu dan umum dari nilai ini dia butuh orang yang diimun entar. Ada
Daniel suatu ungkapan yang sederhana ketika Tuhan lewat dan kita keluar dengan itulah Paskah. Dan sebenarnya ini apa kali saya? Firman ini sebenarnya momen penting untuk kita praktekkan tentang nilai-nilai kearifan lokal budaya dan nilai-nilai kekatolikan kita yang mungkin selama ini dengan kekhawatiran dunia mungkin tersiap. Dan hari ini menanti kita untuk hadirkan kembali yang selama ini kita berikan penugas untuk betul bisa semangat tidak kepala ini pula. Inilah kesempatan momen untuk anak dewan betul penugas kulit untuk bangun deliko keuangan ini dengan nama-nama setiap kali kalau tidak doa ayat karistimani itulah adalah bagian dari panggilan kemudian Kristus yang adalah Tuhanku. Dengan apa yang kita percayaan kita bahwa kita juga bisa tahu bisa tahu nilai-nilai budaya yang masuk dalam nilai-nilai teologi bahwa dia ikut mana adalah saling kaitan tidak tadi nak ini jadi kekuatan semua untuk tidak sama bagi dia ikut mana beripadu dia apa kalau ini saya katakan di tempat pemerintah tidak ada kelemahan itu adalah tidak ada tempat berlari di situasi yang pemerintah yang tidak ada berlari ada pikir tempat ini juga dan satu meja ini dan satu meja ini dapat kita menjibat kekuatan hama-hama sehingga kita akan nilai yang Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu
marilah dalam kesehatan iman kita. Sambil menaikkan berapa panggilan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala selamat bagi kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan dan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus dan Fransiskus dan untuk kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Kami juga berdoa bagi yang merayakan ulang tahun kelahiran yang mendoakan dalam Ekaristi Kudus hari ini, Esther Rakyat Adon dan Bapak Alexander dan Tuan Barat. Mohon bimbingan serta kesehatan ibadah bagi mereka seluruh perjalanan hidup mereka selanjutnya. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dan akan bangkit, anggota keluarga yang berjuangkan pada Ekaristi malam ini yang telah meninggal dunia. Mereka telah meninggal seperti Kristus, maka sengaja mereka pun ikut bangkit bersama Kristus. Juga semua orang yang telah berpulang berperan iman-Mu dan terimalah mereka dalam penghayatan. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami yang terima dalam kebahagiaan abadi bersama Tante Maria Bunda Allah dan Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan kawan Dia bagi Muhammad Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka lagi kita berdoa.
Apa-apa? Kalau ini ulang, gimana? Kondisi mantina. Aku menjadi yang sama. Jadi
Berarti dong.
kepada dosaku. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian jemaat atas beberapa pengumuman. Yang pertama, pembagian giliran adorasi atau doa di depan sakramen Maha Kudus. Diberi kesempatan setelah penutupan perayaan ini, diberi kesempatan untuk umat dari stasi yang kuliah pertama, lalu kemudian diikuti oleh stasi Olimpia lingkungan 3 Lawalei, dan yang terakhir kesempatan masih dibuka kepada umat sekalian secara pribadi ataupun secara khusus bersama keluarga setelah dari giliran dari lingkungan atau stasi masing-masing. Perayaan besok hari Jumat Agung tanggal 18 April 2025 akan diawali dengan tepat jam 7.30 pagi ibadat Jalan Salib yang terakhir. Ibadat ini ditanggung oleh lingkungan 2 Lawewerang tepat jam 7.30 pagi. Setelah ibadat akan dilanjutkan untuk persiapan di Armida masing-masing, mulai dari Diangguli sampai lingkungan 3 Lawebron dan juga terakhir di depan gereja. Lalu kemudian pada tepat jam 3 sore itu perayaan penyembahan salib dimulai tepat jam 3 sore. Seluruh perayaan ini ditanggung oleh umat dari lingkungan 2 Lawewerang. Imam yang merayakan Romo Ancis. Waktu perayaan tepat jam 3 sore. Liturgi, petugas liturgi, lektor, mazmur, kor dari lingkungan 2 Lawewerang, bahan dan pembawa persembahan lingkungan 2 Lawewerang, konsumsi imam, suster disiapkan oleh panitia,
kebersihan lingkungan gereja, juga dari lingkungan dua lawanan. Sementara lain-lain pengumuman terkait dengan perayaan akan disampaikan dari waktu ke waktu. Yang berikut dengan berakhirnya perayaan ini, maka kita telah memasuki Tri Hari Suci atau masa perkabungan. Untuk itu diharapkan kepada umat sekalian untuk bisa menjaga suasana kondusif di keluarga ataupun KBG dan lingkungan masing-masing sampai kepada perayaan Paskah mendatang. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih kepada Romo Ancis dan Suster yang telah bersama umat di wilayah 3 untuk perayaan Kamis Putih atau perjamuan terakhir, dan juga ucapan terima kasih kepada lingkungan 3 Lawalei. Kita tidak perlu aplaus, kita sudah dalam suasana perkabungan. Hanya ucapan terima kasih disampaikan kepada lingkungan 3 Lawalei yang telah menanggung liturgi pada perayaan ini, dan juga terkhusus para rasul dari keluarga besar Lama Bah yang menanggung petugas rasul untuk tahun ini 2025 dan bersiap untuk 2026 dari suku Lama Tokang. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita kembali, kau hanya tekankan 1-2 hal. Jadi firman ini terangkai Loiro, Tenjero, dan Tibok dirayakan bersama. Perjamuan malam terakhir kuahira Tuhan Yesus naik dan murid-murid, dan juga pada akhirnya naik Ulaikel. Itu artinya kita juga harus doriro, doriro untuk juga atau rindu dan leik. Jadi leikan Tuhan Yesus nimo supaya kita sedang kegiatan. Kita anggap orang lain itu rendah, sedang kegiatan itu dalam konteks itu anggap orang lain tidak, seolah-olah kita lebih hebat. Tidak. Tapi kita belajar rendah hati dan belajar meniru teladan cinta yang luar biasa untuk juga saling membasuh kaki, saling melayani siapapun. Maka marilah kita berdiri untuk menutup perayaan kita ini. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi mengenang perjamuan Tuhan sudah selesai. Marilah kita berjaga-jaga bersama Yesus dalam adorasi sakramen Maha Kudus, serta tinggallah selalu dalam damai dan cinta Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari pergi semua kita di